Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menganalisis manajemen strategi pada PT 2 Kelinci. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu dari kelompok 2. Nah, yang pertama ada Aisyah Surti Utami di S103, yang kedua saya S119, yang ketiga ada Muhammad Arya Gita Hidayat S122, yang keempat ada Albert Huta Barat di S149, dan yang terakhir ada Dara Kanisa di S112. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang akan dimulai dari saudara kita. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Arya Duta, NIM S122. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari PT 2 Kelinci ini, supaya kita tahu kira-kira bagaimana sih latar belakang dari PT 2 Kelinci ini. Nah, pada awalnya perusahaan ini tuh hanya mengemas ulang produk dari petani. Jadi PT 2 Kelinci ini membeli kacang pada petani, langsung dikemas. Jadi hanya polanya itu dari kacang itu langsung dikemas gitu. Jadi dia itu masih simple, hanya mengemas yang namanya dari petani baru di penjualan, seperti itu. Nah, mulai dari setelah itu perusahaan itu mulai mengembangkan dengan manajemen yang lebih menguntungkan, dengan cara yang tadinya kacang dari petani itu ditambahkan melalui tahap proses. Jadi dari kacang lanjut ke proses baru dikemas. Nah, jadi untuk apa? Untuk meningkatkan nilai produk dari PT 2 Kelinci ini. Nah, analisis di sini menurut manajemen strategi, hal ini termasuk dalam perencanaan formal. Kenapa? Karena dalam PT 2 Kelinci ini terdapat mulai tingginya keuntungan yang tadi nilai jualnya lebih tinggi kan dibandingkan dengan kita hanya menjual kacang biasa dari petani, tapi sekarang bisa diproses dengan berbagai rasa seperti kacang-kacangan yang sudah kita kenal sampai saat ini, seperti itu. Nah, terus kita juga bisa tahu hasil keuangan. Kita bisa menekan-nekan nih dengan proses penambahan rasa. Kita bisa mengatur yang namanya harga dari kemasan tersebut gitu. Jadi ada nilai tambah tersendiri yang pastinya hasil keuangannya itu pasti positif. Jadi hal ini termasuk dalam perencanaan formal dalam manajemen strategi, seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Aisyah Surti Utami, akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan perusahaan dari PT 2 Kelinci. Nah, perusahaan PT 2 Kelinci ini memiliki visi perusahaan menjadi produsen makanan ringan paling populer di Indonesia dan menjadi pelopor kesempurnaan dalam metode pengolahan makanan dan etika bisnis. Nah, dalam hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan 2 Kelinci menginginkan dua hal, yaitu produk mereka menjadi populer di Indonesia, dan kedua ada menjadi pelopor bagi perusahaan lain dalam hal metode pengolahan makanan dan etika bisnis. Nah, penentuan visi dan misi perusahaan termasuk ke dalam tipe RED, yaitu strategi cakupannya mempengaruhi keseluruhan aspek pada perusahaan 2 Kelinci. Nah, sebagai contohnya, visinya ingin menjadi pelopor dalam hal pengolahan makanan. Nah, hal tersebut nanti akan berpengaruh ke manajemen bahan yang harus digunakan, yaitu misalnya kacang tanah yang digunakan harus berkualitas dan prosesanya pun dengan teknologi yang canggih. Nah,
perusahaan dua kelinci ini memiliki tujuan yang ditetapkan oleh Presiden Direktur pada laman perusahaan. Tipe penetapan tujuan ini adalah tipe tradisional di mana tujuan besar ditetapkan oleh top manajemen, kemudian dipecah lagi menjadi subtujuan untuk tiap organisasi. Nah, pemecahan tujuan ini dimaksudkan untuk mengarahkan, membimbing, dan membatasi dari atasan menuju ke bawahan. Nah, dari visi yang tercantum tadi bahwa fokus perusahaan adalah menyediakan produk makanan ringan yang sehat, aman, dan halal. Jalan dengan itu, perusahaan dua kelinci juga menerapkan manajemen dan standar kualitas internasional sehingga mampu memperluas jaringan distribusi ke pasar internasional. Nah, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perusahaan dua kelinci itu ada dua, yaitu satu, memproduksi makanan ringan terbaik, sehat, aman, dan halal, dan yang kedua adalah memperluas jaringan distribusi ke pasar internasional. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mungkin bisa di next slide ya. Nah, perkenalkan kembali, nama saya Adara Karisa, NIM S1112. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi, di mana dari PT Dua Kelinci tadi pastinya kita harus menganalisis terlebih dahulu dalam manajemen strategi tersebut, yaitu ada yang namanya analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini bertujuan untuk mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi si PT Dua Kelinci ini. Kemudian, dalam analisis SWOT ini tentunya ada yang namanya peluang ataupun ancaman dan kekuatan ataupun kelemahan. Si peluang dan ancaman ini masuknya itu ke analisis eksternal, di mana dari analisis eksternal ini PT Dua Kelinci yang memiliki peluang kompetitor makanan ringan kacang yang banyak diminati di Indonesia. Dari level yang sangat besar, perusahaan-perusahaan kacang Garuda, sampai pada pedagang asongan yang menjajakan makanan ringan kacang dengan berbagai varian olahan. Kemudian ada pula kompetitor perusahaan makanan ringan di Indonesia itu sangatlah banyak, maka peluang di sini tentunya sangat besar. Kemudian ada opportunity atau ancaman dari PT Dua Kelinci ini, yaitu substitusi makanan dari bahan kacang di Indonesia ini sangat membuat pilihan konsumsi kacang masyarakat sangatlah bervariasi. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan dari si PT Dua Kelinci ini. Yang pertama ada kelemahannya. Kelemahannya sendiri, di sini pengguna mesinnya itu udah berteknologi tinggi. Jadi standarisasi sistem produksinya itu sangat tinggi. Kemudian jumlah SDM yang bertambah serta sponsorship terhadap sepak bola, karena biasanya kan kalau di sepak bola tuh kacang Garuda tuh sangat berpeluang tinggi gitu ya. Kemudian si PT Dua Kelinci ini memiliki produk yang sangat bervariasi dan dijadikan makanan ringan. Kemudian si PT Dua Kelinci ini melakukan dan memiliki channel ekspor. Manajemen standarisasinya setelah internasional. Kemudian reputasi perusahaannya juga sangat baik. Dan PT Dua Kelinci ini memiliki pasar yang sangat luas di Indonesia. Namun ada kelemahannya sendiri. Dalam PT Dua Kelinci ini dia mengeluarkan produk minuman saset yang tidak relevan gitu dengan kacang yang ada. Ya mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya yang lain. Ya, baik, terima kasih Andara. Perkenalkan kembali, saya Albert Huta Barat, NIM S149. Jadi saya di sini akan menyimpulkan dari hasil analisis yang telah dilakukan dari kelompok 2. Jadi pertama adalah manajemen strategi yang dilakukan oleh PT Dua Kelinci, yaitu dengan metode konvensional yang pertama kali. Lalu mereka beralih ke tahapan yang lebih modern, yaitu melalui pengolahan produk. Nah, jenis perencanaan yang pertama mereka itu adalah perencanaan formal, yaitu membuat nilai jual mereka menjadi lebih tinggi
Hal ini bisa diterka dari harga dan kemasan dan hasil keuangan mereka yang positif. Lanjut, itu kita beralih ke visi misi. Visi misi itu intinya adalah membuat perusahaan menjadi populer dan menjadi perusahaan yang menjadi pelopor pengolahan makanan. Lalu tipe manajemennya adalah tipe bread. Dan lalu jenis manajemennya mereka itu dari pengambilan keputusan adalah tipe manajemen tradisional, karena dari pemimpin mereka sendiri yang mengambil keputusan. Lalu tujuan dari perusahaan mereka adalah membuat produksi makanan yang sehat dan halal. Dan yang terakhir adalah membuat distribusi mereka bisa ke kancah internasional. Kemudian kita beralih ke analisis manajemen dan strategi. Analisis manajemen dan strategi melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. SWOT. Jadi pertama, dari segi O sama T dulu, itu yang eksternal, itu adalah yang T itu adalah kemungkinan mereka berebut pangsa pasar karena olahan kacang, dan sama-sama mereka berebut konsumen juga. Habis itu ada opportunity atau peluang, itu adalah substitusi bahan pangan yang membuat banyak kemungkinan olahan dari produk. Kemudian ada faktor internal mereka. Internal mereka itu adalah yang menjadi kekuatan mereka dan kelemahan mereka. Nah, S-nya itu atau kekuatan mereka itu sebagian besar dari kreativitas mereka. Dari kreativitas mereka menggunakan mesin berteknologi tinggi, lalu sampai mereka kepada marketing mereka yang menggunakan sponsorship kepada tim sepak bola ternama. Namun kelemahan mereka adalah mereka mencoba sesuatu yang mereka tidak kuasai, yaitu mereka membuat produk minuman saset seperti jus tadi yang tidak ada konteksnya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali dengan olahan kacang. Nah, sekiranya itu saja sih dari analisis dari kelompok 2. Kembali saya arahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Disampaikan teman-teman tadi dapat bermanfaat dalam mengetahui tentang analisis manajemen strategi dari PT 25. Nah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.